Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan Maulana, NIM 1814-6008, Program Studi Teknik Komputer, dosen pembimbing Tamsir Aryadi MKOM. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Web Proxy dan Manajemen Bandwidth menggunakan MikroTik Routerboard pada kantor pos Palembang 30.000. Oke, langsung saja pendahuluan. Pada latar belakang, kantor pos Palembang 30.000 yang bertempat di Jalan Merdeka nomor 3, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Ilir, Barat 1, Kota Palembang. Di sana, pada kantor pos Palembang 30.000 yang didukung dengan teknologi informasi yang memiliki jaringan komputer yang terhubung langsung pada ISP menggunakan topologi star, di mana di sana terdapat satu buah server utama yang menghubungkan ke 35 klien. Pada kantor pos Palembang 30.000 belum menerapkan filtering dan belum melakukan pentataan atau menerapkan manajemen bandwidth. Sedangkan kantor pos Palembang 30.000 memiliki alokasi bandwidth 20 Mbps. Tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, menerapkan web proxy di kantor pos Palembang 30.000 dan yang kedua, membuat manajemen bandwidth di kantor pos Palembang 30.000. Manfaat penelitian: 1. Meningkatkan kinerja karyawan di saat jam kerja. 2. Membantu meminimalkan situs-situs yang tidak boleh dibuka pada saat jam kerja, sehingga pada proses pekerjaan menjadi tertib dan terarah. Ketiga, memaksimalkan dan menghemat bandwidth yang ada di kantor pos Palembang 30.000. Yang keempat, semua karyawan dapat menggunakan akses internet dengan lancar dan stabil, walaupun semua pegawai menggunakan akses internet dalam waktu yang bersamaan. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 1 April 2021. Adapun lokasi penelitian yaitu pada kantor pos Palembang 30.000 yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 3, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Ilir, Barat 1, Kota Palembang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode acceleration atau tindakan. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan metode acceleration ini sebagai berikut. 1. Melakukan diagnosa atau diagnosing. Peneliti melakukan identifikasi masalah pada jaringan web proxy di kantor pos Palembang 30.000 guna menjadi dasar penelitian. 2. Membuat rencana tindakan atau planning action. Peneliti memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini, peneliti melakukan rencana tindakan dengan survei berkenaan dengan masalah yang akan dianalisis tersebut sesuai dengan tindakan terhadap penerapan web proxy pada jaringan kantor pos Palembang. 3. Melakukan tindakan. Peneliti melakukan penerapan web proxy dan memanajemenkan bandwidth pada jaringan kantor pos Palembang. Yang keempat, melakukan evaluasi atau evaluating action. Setelah tahapan action taking dianggap cukup, kemudian peneliti melakukan evaluasi akhir dari penerapan web proxy dan manajemen bandwidth pada jaringan kantor pos Palembang 30.000. Yang kelima, melakukan pembelajaran atau learning action. Pada tahap ini, setelah evaluasi action telah dilakukan, maka tahap bagian akhir yaitu pembelajaran dari web proxy dan manajemen bandwidth yang telah diterapkan mengenai apa saja perbandingan setelah dilakukan penelitian. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu metode observasi atau pengamatan, yaitu peneliti mendapatkan data yang diinginkan, maka peneliti mengamati langsung di lapangan atau di perusahaan. 2. Diskusi dan wawancara. Melakukan diskusi dan wawancara secara langsung dengan administrator atau kepala IT mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek ditinjau. Yang ketiga, studi pustaka. Data tersebut peneliti dapatkan dari pengetahuan teoritis dan juga melalui kuliah serta membaca buku dan jurnal yang ada hubungannya dengan penyusunan tugas akhir ini. Analisis dan perancangan. Yang pertama, diagnosa masalah. Melakukan diagnosa yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak
dipecahkan. Peneliti mencoba atau melakukan diagnosa permasalahan yang terdapat di jaringan internet pada kantor pos Palembang 30.000. Masalah-masalah yang ada ialah tidak adanya web proxy untuk blocking situs pada jaringan komputer kantor pos Palembang 30.000 dan belum adanya pembagian bandwidth yang teratur yang menyebabkan komputer klien mengalami tidak kebagian bandwidth. Yang kedua, action planning atau rencana tindakan. Memahami pokok permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat. Pada tahap ini, peneliti melakukan rencana tindakan yang akan dilakukan, yaitu mempersiapkan alat dan bahan, serta melakukan penerapan web proxy dan manajemen bandwidth pada kantor pos Palembang 30.000. Rangkaian perencanaan atau rangkaian perancangan. 1. Membuat interface atau kartu jaringan. 2. Setting NAT, DNS, dan routers pada mikrotik. Yang ketiga, konfigurasi web proxy. Dan yang keempat, konfigurasi manajemen bandwidth dengan menggunakan Simple Queue. Pada pembahasan web proxy, bisa kita lihat pada tahap ini, DST hostnya kita isikan www.detik.com atau bisa juga dengan kita ketikkan bintang.detik.com. Di sini peneliti mencoba memakai www saja. Kemudian actionnya kita pilih ini, kemudian kita apply lalu tekan OK. Dan berikut hasilnya. Hasil berikut bisa kita lihat bahwa situs detik.com sudah berhasil diblok sehingga tidak dapat diakses oleh klien dan membuktikan web proxy yang kita buat berhasil. Oke, lanjut pada tahap pembahasan manajemen bandwidth. Pada bagian ini pada nama kita isikan klien 1 yang berada di ruangan IT dan targetnya kita isikan IP klien 1. Maksimal limitnya kita isikan 512 kbps dan maksimal downloadnya kita isikan sama 512 kbps. Setelah semuanya udah kita isikan, kita klik apply lalu tekan OK. Bisa kita lihat gambar di samping merupakan hasil. Bisa kita lihat hasil pada gambar di samping menampilkan hasil kecepatan download 0,45 Mbps dan upload 0,47 Mbps dan tidak melebihi 0,51 Mbps atau 512 kbps kecepatan yang kita konfigurasikan sebelumnya. Berarti konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Simple Queue berhasil. Pada kesimpulan kali ini terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, dengan menerapkan web proxy dapat mengontrol penggunaan internet dan dapat memblok situs website yang berpotensi akan mengganggu kinerja pegawai pada suatu perusahaan atau kantor. Yang kedua, menerapkan manajemen bandwidth menggunakan metode Simple Queue yang diterapkan pada mikrotik routerboard dapat memberikan bandwidth yang optimal pada jaringan internet kantor pos Palembang 30.000 karena dapat membagi bandwidth secara seimbang dan merata pada setiap klien sehingga akses internet pun kini menjadi lebih stabil. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.